Assalamualaikum, halo semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai bahaya ergonomi. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota yang cantik-cantik. Ada Anggrahita, Aura, Chelsea, Devatia, Iza, dan Aurel. Yuk langsung kita simak videonya. Check this out. Bahaya ergonomi oleh kelompok 2 mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja kelas 2B Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Apa yang dimaksud dengan ergonomi? Secara etimologi, ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon kerja dan nomi peraturan. Secara keseluruhan, ergonomi adalah peraturan mengenai bagaimana melakukan kerja serta bagaimana sikap saat bekerja. Setelah kita tahu apa sih ergonomi itu, kita juga harus tahu dong apa sih definisi dari bahaya ergonomi itu. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian interaksi antara manusia, peralatan, dan lingkungan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tata letak, desain pekerjaan yang tidak sesuai, dan manual handling yang salah. Contoh bahaya ergonomi. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai, serta pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Pertama, cara kerja man-machine system. Pekerja berinteraksi langsung dengan mesin secara monoton yang menimbulkan getaran dan gerakan berulang, sehingga berdampak mengalami cumulative trauma disorders atau gangguan pada tangan akibat gerakan terus-menerus. Kedua, sikap kerja. Pekerja mengalami sikap kerja duduk, berdiri, dan membungkuk yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan musculoskeletal disorders atau gangguan pada sendi. Ketiga, layout tempat kerja. Dapat dilihat dari tata letak pada alat kerja yang tidak sesuai dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Keempat, manual handling. Manual handling dalam memindahkan barang dengan cara mengangkat yang salah dapat menyebabkan low back pain atau nyeri punggung. Resiko bahaya ergonomi. Menurut ILO, resiko potensi bahaya ergonomi akan meningkat jika adanya pekerjaan yang monoton dan terus-menerus, postur tubuh yang tidak netral, kurang istirahat yang cukup, serta terdapat adanya pendukung yang tidak sesuai. Dengan adanya resiko tersebut dapat menyebabkan cumulative trauma disorders karena terkumpulnya kerusakan-kerusakan kecil akibat trauma yang berulang hingga membentuk kerusakan yang cukup besar dan menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, resiko ini juga akan menyebabkan musculoskeletal disorders, yaitu merupakan gangguan pada otot skeletal yang disebabkan karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk mengurangi maupun mencegah resiko bahaya ergonomi, dapat dilakukan upaya diantaranya menyesuaikan posisi kerja, membuat desain workstation, dan rotasi pekerja. Data kecelakaan kerja akibat bahaya ergonomi. Dilansir dari data International Labour Organization atau ILO, disebutkan bahwa biaya kompensasi kecelakaan secara global yang terkait dengan pekerjaan yang paling besar disebabkan oleh musculoskeletal disorder atau MSD yang dapat ditimbulkan karena adanya hazard ergonomi. Dikutip juga dari situs web World Health Organization atau WHO bagian negara Eropa, disebutkan bahwa dampak kesehatan yang bersumber dari faktor risiko pekerjaan adalah yang paling luas cakupannya. Setidaknya, penyakit yang bersumber dari faktor risiko pekerjaan berkontribusi sekitar 1,6%. Berikut adalah sebarannya. Yang pertama, cedera sebanyak 40%, kebisingan sekitar 22%, karsinogen 18%, partikel udara 17%, dan bahaya ergonomis 3%. Pengendalian bahaya ergonomi di tempat kerja. Pengendalian bahaya ergonomi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada elimination. Dengan menggunakan teknik ini, bahaya dihilangkan sama sekali dari tempat kerja atau area kerja. Dan yang kedua ada reduction. Teknik ini tidak dapat menghilangkan bahaya ketiga seperti teknik pertama, tetapi hanya menurunkan tingkat berbahayanya. Yang ketiga ada administrative control. Nah, bahaya yang dikendalikan dengan menyediakan prosedur operasi atau SOP, pengaturan jam kerja, dan lain-lain.
Dan yang keempat ada personal protective equipment. Paparan bahaya ini dikendalikan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Dan yang terakhir ada engineering control. Teknik ini diterapkan dengan cara melakukan rekayasa atau modifikasi untuk mengurangi paparan bahaya dari sumbernya. Contoh penerapan ergonomi dalam tempat kerja dapat diterapkan pada 4 aspek, antara lain posisi kerja, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban. Pertama, posisi kerja. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, di mana posisi duduk, kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja, sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang, vertikal, dan berat badan tertumpu secara seimbang. Kedua, proses kerja. Dalam proses kerja, pastikan para pekerja dapat menjangkau peralatan sesuai dengan antropometrinya. Pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara seperti frekuensi pergerakan diminimalisasi dan jarak mengangkat beban dikurangi. Ketiga, tata letak tempat kerja. Mencakup display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja dan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Keempat, mengangkat beban. Berdasarkan aturan yang diterapkan oleh ILO, kemampuan beban yang dapat diangkat laki-laki dewasa yaitu 40 kg, wanita dewasa 15-20 kg, laki-laki usia 16-18 tahun 15-20 kg, sedangkan wanita usia 16-18 tahun yaitu 12-15 kg. Sedangkan metode dalam mengangkat beban didasarkan pada 2 prinsip, yaitu otot lengan lebih banyak digunakan daripada otot punggung, dan untuk memulai gerakan horizontal maka digunakan momentum berat badan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.